warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, OSIS Penpansa, anak-anakku dari Konsulat Surabaya, serta keluarga SIS dan anak-anakku yang lainnya ya, yang sedang bergabung, yang tadi diundang oleh wali kelasnya masing-masing. Karena sudah 20 menit berlalu dari jadwal, maka pertemuan hari ini akan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan bertemu dengan kakak kita tercinta, Kak Jamroni, yang nantinya akan membicarakan atau kita akan berbicara sharing tentang pembuatan lubang resapan biopori. Kenapa diangkat hari ini? Karena seperti kita ketahui mulai hari Kamis yang lalu, Kamis Jumat hingga kemarin, Surabaya diguyur hujan yang deras sehingga air menggenang sementara. Banjirnya tidak seperti di kota-kota yang lain ya anak-anak, tapi ya cukup lumayan air menggenang dalam beberapa jam. Jadi pembuatan biopori ini dikhususkan untuk mengantisipasi terjadinya banjir, khususnya di sekitar lingkungan rumahmu masing-masing. Pada umumnya di lingkungan kita semuanya ya, di bumi kita. Kalau masing-masing rumah, masing-masing lingkungan dari rumah di sekitar di mana kalian tinggal memperhatikan tentang upaya untuk mengantisipasi banjir sedini mungkin, tidak skala kemungkinannya nanti tidak akan ada banjir, tidak ada air yang menggenang walaupun hanya 2-3 jam. Tentunya kondisi air menggenang itu kan sangat tidak mengenakkan bagi kita semua ya. Listrik bisa mati, bisa rawan tersetrum, banyak penyakit, serangga masuk dan sebagainya. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara hari ini. Untuk selanjutnya narasumber tunggal kita ada 2 narasumber, nanti ada Mas Bram sama Mas Roni. Nanti bersama Mas Roni kita 30 sampai 60 menit ke depan, kemudian akan dilanjutkan dengan Mas Bram. Jadi muter aja, masalahnya adalah sampah dan bagaimana penangannya. Salah satu pada hari ini adalah dengan pembuatan biopori. Pada Mas Roni, bersilakan. Anak-anak, kalau nanti sedang berlangsung, kalau yang baru datang lupa belum saya unmute, silakan di unmute ya.
pengajian 18 anak ya. Nanti kalau sambil menunggu Mas Roni ya anak-anak, nanti kalau ada beberapa pertanyaan dan sebagainya kalian bisa chat sambil menunggu sesi tanya jawab langsung. Kalian bisa menuliskan banyak pertanyaan, nanti di tengah pembicaraan Mas Roni misalnya ada sesuatu yang kamu tidak jelas, kamu bisa ketikkan apa yang menjadi unek-unek kamu di kolom chat kami ya, tuliskan kami. Anak ya yang sudah hadir, bentar anak-anak ya masih menyiapkan beberapa materinya. Jangan lupa nanti di tengah-tengah meeting ini nanti apabila kamu ada sesuatu hal yang tidak bisa kamu pahami, supaya tidak lupa kamu bisa menanyakannya dengan mengetik di kolom chatnya. Nanti akan kita sampaikan. Oh, Mas Rob dulu. Monggo. Sudah, tadi saya kira Mas Roni dulu. Maaf anak-anak, Mas Bram dulu yang akan tampil dan menyampaikan beberapa arahannya. Monggo Mas Bram dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini Kak Bram akan jelaskan sedikit ya tentang biopori. Jadi biopori itu apa? Ya. Jadi gerakan meresapkan air hujan melalui biopori. Nah, sekarang ini kan kita lagi musim hujan, ya. Terus ya adik-adik teman-teman sudah melihat kan beberapa hari yang lalu itu Surabaya hujan deras, mungkin nggak cuma Surabaya, Sidoarjo, Gresik itu hujan deras. Ya, memang karena sekarang ada pengaruh pergerakan cuaca juga dari luar ya, sehingga cuaca di Surabaya ini hujannya ya awal musim ini terbilang agak ekstrim ya. Jadi beberapa ruas di Surabaya jalan Surabaya itu sudah mulai banjir ya, termasuk kantornya Tunas Hijau kapan hari kebanjiran ya, bukan di luar tapi dalam karena atapnya jebol karena hujannya terlalu deras ya. Nah, sementara yang kita tahu ini sudah lama sih kejadiannya bahwa air tanah di Surabaya itu sudah menurun ya atau sudah berkurang sangat banyak.
Ini sekitar 5 tahun yang lalu masalah ya, itu pernah dimuat di koran bahwa air sumur di Surabaya itu seperti kayak di daerah Surabaya Barat ya, itu dia sudah terasa payau, asin. Ya, itu artinya apa? Bahwa air yang ada di bawah kota Surabaya ini sudah tercampur dengan air laut. Padahal yang kita tahu kan kalau Surabaya Barat itu konturnya dia permukaan daratanya itu lebih tinggi ya daripada Surabaya Pusat, Surabaya Timur, apalagi Surabaya Timur ya. Terus dia juga jauh dari laut ya, tapi di sana air sumurnya sudah terasa asin. Terus apalagi beberapa sumur kalau di daerah kayak Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Pusat itu air sumurnya sudah banyak yang sudah tidak layak konsumsi karena ya itu tadi pembuangan minyak jelantah atau pembuangan sampah atau limbah dari kamar mandi langsung dibuang ke got ya, nanti dari got masuk ke sungai dan itu nanti ya pasti akan dari sungai itu yang meresap ke dalam tanah. Nah, sementara layanan dari PDAM ada yang kadang bagus, kadang enggak. Ya, nah bagaimana supaya kita bisa mandiri nanti kadang tidak terlalu terganggu dengan PDAM, ya gimana sih kita bisa untuk menabung air, apalagi kalau di bawah tanah itu harusnya bersih ya ya jauh di dalam tanah itu harusnya tidak ada pencemaran. Ya, ini ya masalah-masalah yang kita hadapi di permukaan tanah ya. Kalau misalnya hujan gini biasanya sudah ada pasti banjir ya di mana-mana. Pasti satu karena memang resapan air wilayah resapan air itu yang semakin berkurang, terus ditambah lagi banyaknya tumpukan sampah di tempat yang harusnya menampung air tetapi malah terisi sampah. Ya, terus permasalahan sampahnya itu sendiri tanpa ada pengolahan, tanpa ada pemilahan, langsung dibuang begitu saja. Akhirnya ada yang kadang pun masih dibakar. Ya. Terus belum lagi kalau masalah musim hujan gini, biasanya itu adanya demam berdarah, ya. Terus penyakit kulit, gatal-gatal. Ya. Nah, ini tadi yang Kak Bram bilang ya, bahwa 40% lahan Surabaya sudah diresapi air laut. Dan ini, bisa di-zoom ya. Kak Bram besarin ya. Nah, ini ya, beritanya di mana? Tentang Surabaya, kebanyakan di wilayah Surabaya Barat. Ini kalau kita lihat ya Pak, datanya bahwa Surabaya itu memiliki sekitar 30% lahan hijau terbuka. Ya, namun sampai saat ini kurang dari 20% air hujan itu meresap ke dalam tanah. Ya. Karena memang di Surabaya sendiri itu permukaan air tanah itu cukup tinggi ya. Jadi kalau kita gali tanah setengah meter saja itu sudah keluar air. Ya, jadi beda ya nanti antara air tanah dengan untuk yang sebagai sumber sumur ya beda. Nanti kalau yang sumber-sumber itu lebih jauh lagi ke dalam. Nah, terus gimana sih kita bisa untuk ya tadi ya mencegah supaya di atas itu tidak banjir. Terus kemudian untuk cadangan air, misalnya kalau dari PDAM cadangan air bersih ya, kalau dari PDAM lagi mampet ya atau airnya kotor, nah kita bisa gunakan air sumur. Terus sumbernya air sumur dari mana? Ya. Nah ini salah satunya alternatif ya, yang bisa kita lakukan kalau di lahan sekitar rumah itu sudah nggak ada pohon, ya sudah nggak cukup
sudah nggak luas atau mungkin sudah di beton atau pasang paving, ya. Nah, kita bikin yang kecil-kecil saja, ya. Itu dengan namanya adalah LRB, lubang resapan biopori. Ya. Lubang resapan biopori ini itu berbeda dengan sumur resapan, ya, karena masih banyak orang yang bingung, Mas, bikin biopori kok mahal ya, biaya sampai jutaan. Ya, itu sering kita bingung, kok bisa ya bikin lubang kecil tapi kok biayanya sampai, terus kita bisa gunakan bahan bekas tapi kok biayanya jutaan. Setelah jelaskan, oh gini-gini, ternyata yang dimaksud dia adalah sumur resapan. Jadi ini berbeda. Jadi kalau ya ini kita cuma bikin lubang ke dalam tanah, ya, yang tapi harus lurus ya, tegak lurus, jangan miring kanan, miring kiri, nanti bisa ambruk kalau di atasnya itu ada beban yang berat, ya, dengan kedalaman paling tidak 100 cm atau cm, ya. Atau kalau mau lebih dalam lagi boleh, asalkan ini yang perlu diperhatikan, jangan melebihi muka air tanah dangkal. Ya, jadi kalau kita misalnya gali tanah itu sudah setengah meter ya, 50 cm sudah keluar air, itu harus tutup, pindah ke tempat yang lain, jangan dilanjutkan. Karena apa? Kita bukan gali lubang biopori namanya, tapi galinya itu dengan sumur. Ya. Nah, LRB ini itu ada dua sebenarnya, ada dua fungsi. Ya, dia bekerjanya sepanjang tahun. Bisa pada musim kemarau dan musim penghujan seperti ini. Kalau musim kemarau, ya, daripada nanti lubangnya nganggur, kosong, biasanya kan kalau tempat kosong diisi jin, setan, nah, supaya nggak ada penunggunya, kita isi dengan sampah organik. Ya, jadi dimulai dari musim kemarau ya, diisi sampah organik. Nah, sampah organik ini nanti yang sebagai sumber makanan hewan-hewan tanah, ya nanti akan membuat pori-pori kecil di sekitar lubang biopori. Jadi dia nanti kayak spon, ya banyak lubang-lubang kecilnya. Nah, nanti yang lubang-lubang kecil itu sebagai jalan air untuk masuk ke dalam tanah. Apalagi kalau ya kebanyakan Surabaya itu tekstur tanahnya itu liat, ya susah untuk ditembus air. Jadi dengan adanya diisi sampah organik, terus banyak hewan tanah yang menggali jalan untuk dapat makanan, nah, akhirnya air bisa gampang meresap ke dalam tanah. Nah, apa aja untuk bikin biopori? Ya, itu tadi simpel, nggak perlu barang-barang yang mahal, ya cukup seperti ini. Ya, ini ada bor, ya untuk membuat lubang, membuat alur ke dalam tanah, terus ada kayak linggis, ya, kepi, ya. Linggis ini misalnya kalau ketemu tanah yang keras atau batu atau cor-coran, nah ini bisa kita pakai linggis. Jadi nggak mahal. Nah, untuk membuat caranya gimana? Nah, ini kita cari tempat yang tepat, ya. Tempat itu yang seperti apa? Pastinya harus banyak air. Nah, terus kalau musim hujan gini kan gampang. Tempat air yang banyak itu di mana? Gimana? Kalau musim kemarau bagaimana? Ya. Cari tempat yang terendah. Kita ambil prinsip aja kayak air mengalir, ya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Memang kalau bikin biopori itu paling gampang sih di musim hujan gini. Jadi kita bisa kelihatan. Kalau di rumah, ya, di mana sih kira-kira tempat yang bisa? Satu, ya, itu di area taman. Kalau punya taman, ya kan, atau tanah, ya di area taman itu wajib jam resap. Kalau ada di paving gimana? Ya udah, buka dulu sih 1 atau 2 pavingnya. Ya. Terus yang berikutnya, kalau di sekolah gimana? Nah, yang pertama itu tempat terendah di sekolah saluran air, got. Ya, harusnya sih di situ dulu yang dibuat. Karena pakan air dari lapangan atau taman yang di atas jatuh ke saluran air. Nah, harusnya di situ karena tertampung air paling banyak di situ. Baru kalau sudah nggak cukup,
ya, bioporinya sudah terlalu banyak, baru nanti pindah ke halaman atau di lapangan. Ya. Terus isinya, ya, nanti, oh ya tadi kan belum ya fungsinya. Kalau apa biopori. Jadi kalau di musim hujan gini, tentunya kan untuk menampung air hujan, ya, meresapkan air dari permukaan ke dalam tanah. Nah, kalau di musim kemarau bagaimana? Lubang itu bisa dimanfaatkan untuk mengisi apa? Membuat kompos dari sampah-sampah organik. Ya. Jadi harusnya yang seperti ini, banyak daunnya, ya. Kalau sisa makanan gimana? Boleh. Ya, tapi kalau bisa sih yang belum dimasak aja. Karena apa? Supaya kalau dia membusuk tidak terlalu bau. Kalau yang sudah sisa masak lebih baik dengan cara yang lain. Ya. Nah, ini kalau plastik, diisi plastik, nah itu malah sama aja kita nggak bikin lubang biopori karena air nggak bisa meresap ke dalam tanah. Nah, kalau musim kemarau boleh isinya itu dipadatkan. Ya. Tapi kalau musim kemarau seperti ini, ya itu isinya jangan boleh diisi sampah organik, tetapi jangan terlalu penuh. Kalau bisa setengahnya saja, dan itu pun jangan dipadatkan. Supaya apa? Air bisa tetap meresap dengan baik. Ya. Nah, ini caranya nanti. Ini pakai praktek atau prakteknya nggak apa-apa? Oke. Yang HP, dari HP. Ke sana. Ya? Linknya? Aku pakai ini. Enggak, aku bisa ini enggak? Di-share ke linknya ke WA saya. Nanti saya buka pakai jaringan di ini, ruang kepala sekolah. Nomornya apa? 08 081 332 34 96 89. Oke, nanti untuk cara ininya prakteknya kita coba ya untuk ya. Nah, terus jaraknya antar lubang ya. Sudah ya. Oke, ntar. Habis ini ntar sebelum itu nanti infonya apa aja. Oke, ini tadi ya sebagai singkat aja nanti sebelum masuk ke praktek ya. Gimana parit ini. Nah, ini masalah tentang biopori ya. Banyak orang menganggap kalau bikin biopori itu akan merusak estetika atau keindahan tempat. Iya, betul kalau bikinnya itu sembarangan. Ya. Kadang masih banyak sih sekolah kita melihat apa bikin biopori di tengah lapangan terus bilang komplain, Mas ini kan banyak banjir terus sudah kita bikinkan biopori. Jadi akhirnya kalau anak-anak olahraga itu kadang sandung, kadang ini. Nah, sebenarnya kalau di lapangan itu misalnya kalau ada tanahnya bolong sedikit ya, itu jangan dibuat biopori di situ. Tetapi lapangannya itu atau bolongan itu diratakan lagi dan ditimbun dengan tanah. Supaya apa? Air yang dari permukaan itu nggak masuk ke bolongan, tapi akan mengalir lagi ke tempat yang lebih rendah. Nah, harusnya seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya ada lapangan di paving, nah ya udah paving dibongkar, diberikan tanah lagi, diratakan lagi. Harusnya seperti itu. Ya. Nah, terus pipa dibuat sepanjang 1 meter langsung ya kan ke dalam tanah. Ada benar, ada salahnya juga ya. Jadi tergantung kalau tanahnya itu berpasir ya boleh dibuat panjang ya. Tetapi kalau bisa pipanya itu diberi lubang-lubang supaya apa? Kalau tadi kalau ada sisa makanan itu ada hewan tanah itu gampang untuk masuk
Ya, daripada nanti di misalnya lubangnya tinggi gini ya, kan? Terus ada hewan tanah, dia harus karena sini nggak ada lubangnya, dia langsung masuk lewat bawah, itu terlalu lama. Ya, jadi akhirnya nanti pori-porinya itu hanya dari bawah, nggak dari samping, sehingga akhirnya meresapnya agak susah. Ya, jadi kalau mau panjang boleh, tapi diberi lubang yang banyak, sebesar apa paling nggak sebesar kayak jarum apa solder itu ya, atau paku boleh, tapi bukan paku-paku yang kecil ya, yang gede. Terus kalau permukaannya itu agak padat terus jarang dilewati orang ya, maupun paling panjang cukup 20 cm aja di bagian permukaan ya, sama dengan permukaan tanah, supaya apa, kalau ini kalau kena air permukaannya dia tidak longsor ya. Kalau ini panjang 1 meter boleh, tapi di area yang banyak dilewati orang. Ini terus kalau masalah pipa, diameter pipa tergantung sih nanti dari alat yang digunakan ya, dari bor yang digunakan. Tapi kalau bisa yang kecil-kecil aja, jangan yang besar-besar. Kalau yang besar tuh kita lebih baik langsung ke sumur resapan aja. Ya, atau tidak, pokoknya 45 atau 12 cm. Nah, terus bilang ini, karena kalau sudah menggali paling dalam 30 cm terus ketemu kerikil batu, oh bilangnya ini nggak bisa mas, harus pindah ke tempat lain ya. Nah, itu kalau bisa bisa sebenarnya, cuma pakai alat tambahan tadi yang kayak linggis, atau kalau mau niat lagi pakai alat berat ya, water jackhammer ya. Nah ini, jadi setelah bikin di musim hujan, oh untuk persiapan air, terus musim kemarau dibiarin kosong. Nah itu nanti yang akan diisi sama jin, jama setan ya. Nah supaya nanti nggak diganggu, pada musim kemarau diisi dengan sampah organik. Nah ini jadi selama musim kemarau nanti kita waktu kita untuk membuat pori-pori yang lebih banyak, sehingga nanti pada musim hujan air yang masuk ke dalam lubang akan lebih cepat surut. Nah, terus banyak ini ya yang dilakukan sekolah-sekolah ketika musim kemarau. Sampah organik yang dimasukkan ke biopori sudah jadi kompos, tapi nggak pernah dipanen, jarang dipanen. Ya akhirnya apa? Yowis akhirnya lama ketutup, jadi padat. Nah, ketika musim hujan, airnya nggak bisa masuk, ya, dan jadinya banjir. Ya, oke. Sekarang kita coba akan pindah ya ke lapangan. Bagaimana sih cara membuat lubang biopori? Oke, mungkin bisa diisi iklan sebentar. Oh ya, kalian bisa ikuti selanjutnya dengan live. anak-anak, kita lanjutkan nanti dengan live ya, dengan Mas Bram di lapangan. Tetap kamu ikuti nanti teori pembuatan biopori tadi bisa kita praktikkan langsung di lapangan. Ini ada beberapa temanmu dari OSIS, ada 10 anak sedang praktik di lapangan kita, di halaman sekolah kita. Harapannya kalian juga bisa mempraktikkan juga di sekitar rumahmu yang bisa dibuat LBR atau LRB, lubang resapan biopori. Kita tunggu Mas Bram bergabung. Jangan lupa anak-anak kalian absen ya. Ya. Siap, Bu. Ya, pintar. Ya, Mas, enggak perlu. Belum masuk. Nah ya, wes ya. Nah ya.
Iya, nggak jadi. Oke. Ya. Suaranya terganggu. Apa? Lanjut, Bram. Ada. Lanjut. Ya, oke. Ini mana ya? Ini tukar kamera. Zoom. Kenapa? Jadi Bram, kameranya gelap, nggak kelihatan apa-apa. jadi alat baru ini seperti Mungkin bisa jadi internetnya ya. ingat ya, lurus dengan prinsip seperti dan diputar dan tidak. Jadi cara jarum jam. Saya gampang banget. Diganti kamera belakang katanya. Oh, biar pakai punya aku aja. Biar punya aku. Dua orang. Biar pakai punya saya. Biar pakai HP saya. Kenapa? Nanti banyak sana. Kalau banyak dia akan tinggal diganti-ganti terus diputar terus. Nah, nanti diangkat terus, ya. Sampai kedalaman sampai kedalaman. Kameranya itu udah keluar. Sudah keluar ya? Sudah, Pak, sudah. Oh, sudah ya. Untuk kamera bisa lihat Bapak ya? Bisa. Untuk kamera ya. Ini terlihat Mas Zamroni apa enggak? Terlihat Mas Zamroni apa enggak? Sudah. Lihat. Sudah, Pak, sudah. Oh ya, pakai ini. Ya, Pakai ini. ya.
Kan mandek sih dulu deh, dan suaranya gitu. Arang headset. Sebentar, suaranya. Oke. Nah, jadi diulangi ya. Dari awal tadi ya. Oke. Jadi kalau kita pakai skor ya, skornya paling ini gampang. Ya. Ini kalau ini kedalamannya sampai 1 meter, kita tinggal lihat terus ke bawah. Caranya ya, itu tinggal kita pasang ke arah jarum jam. Ini. Dan ingat, ketika diputar, kayak alat ini ya, jangan miring seperti ini, jangan miring seperti ini, atau misalnya itu banget. Ya, kenapa? Kalau diginiin, ya, itu nanti lubangnya akan semakin besar. Dan kalau semakin besar, kemungkinan untuk anaknya ambrol itu akan lebih besar. Jadi ini harus tutup. Kita bisa agak berat. Kalau misalnya bisa diputar, diginikan. Memang niat kepala sekolah itu maksudnya memang sudah antusias kan kepala sekolah masih terkait ikut program karena sudah terpanggil. Kalau menggunakan alat ini, membuang pasir, ketika membuang pasir itu jangan dipukul dengan ujungnya ya, karena ini nanti akan kumpul, selalu buat lagi. Tinggal dipukul, tidak akan jatuh. Ini nanti prosesnya akan kita terus lanjutkan sampai kedalaman yang kita inginkan, sampai sedalam alat ini. Tadi dengan air panasnya tidak boleh keluar. Kalau kita keluar, kalau sudah 1 meter, lepas, sudah ditimbul sedikit paling tidak sampai 10 cm kedalamannya. Kita berikan, baru nanti kita berikan. Banyak seperti ini. Ini kalau masuk ini masuk. Kan alatnya dia pas ya. Ini. Dia pas. Ya. Jadi kalau misalnya nanti jam kemarau kan diisi daun kering ya. Sudah waktunya panen, gampang ngambilnya. Pakai alat ini juga bisa. Dengan cepat langsung dipanen. Kalau pakai tangan mungkin agak susah, pakai alat ini. Nah ini tadi yang saya bilang ya. Kalau pipanya misalnya seperti ini ya, di halaman seperti ini yang sudah keras, pipanya nggak sepanjang-panjang. Jadi cukup pendek aja. Tapi tetap perlu diberi lubang seperti ini. Kenapa? Ya tadi sebagai jalan hewan mana itu bisa mengambil makanan, sehingga di dalam tanah yang padat ini banyak pori-pori yang bisa dilewati air nantinya untuk meresap ke dalam tanah. Ya, nah ini nanti kita masukkan sampai sedalam apa? Sampai sejajar dengan permukaan tanah. Ya, sejajar dengan permukaan tanah. Jangan lebih tinggi seperti ini. Kalau terlebih dalam juga jangan kenapa, tapi lebih baik jangan kenapa, supaya tanah yang di pinggir ini tidak ambrol ya. Nah, kalau lebih tinggi seperti ini gimana? Ya percuma, nanti airnya tidak akan bisa masuk ke dalam seperti ini ya. Contohnya, ya, dibuat ketinggian sejajar dengan permukaan tanah. Kita bisa gampang masuk ke dalam pipa. Ya, itu cara membuatnya. Nah, jadi kalau terus lokasinya tadi gimana ya? Tadi ini teman-teman bisa lihat, ini kan di lapangan ya. Nah, harusnya kita cari yang di sana dulu. Jadi ke saluran penampungan air hujan. Kita bisa lihat kan bahwa
di dalam saluran itu dia permukaannya lebih rendah daripada lapangan. Ya. Nah, nanti kalau di dalam saluran sudah penuh, baru kita naik ke atas lapangan. Ya. Terus bagaimana Kak jaraknya? Berapa banyak lubang yang harus dibuat? Sesuaikan dengan kondisi tanah lapangan ya. Jarak antar lubang itu upayakan sekitar 2 meter, 2 sampai 3 meter. Jangan terlalu dekat, misalnya 50 cm atau 1 meter ya. Itu kebanyakan lubang, karena itu gampang ambles nanti. Jadi itu agak segitu. Oke, itu kalau untuk yang prakteknya. Ya, kalau dari isi sampah, kita mengisi dengan sampah. Ya, jadi kalau bayar main sama organik atau daun-daun saja atau sayuran yang belum dimasak, ya, supaya dia tidak berbau. Nah, ini kita masukkan kita cari perlu di. Kalau terlalu besar perlu dipotong-potong ya. Kalau seperti ini, udah langsung masukkan aja. Ya kan, sudah sampai dia jadi. Paling pasti kalau normal sekitar 2 bulan. Lihat tadi, kalau musim hujan, ya, jangan terlalu banyak. Amat-amat tuh. Ya, supaya airnya masih bisa tetap masuk. Kalau enggak, misalnya musim hujan gini, isi saja setengah, ya. Tapi jangan salah, harus jangan dirapet seperti ini. Ya, seperti ini, terus masukin saja. Nah, nanti ketika di musim kemarau, baru boleh diisi sampai padat. Ya, itu kalau cara pembuatan biopori. Nah, misalnya kalau susah pakai alat bor, ya, kita bisa menggunakan jackhammer. Ini pakai apa? Pakai apa? Wifi ya? Hah? Ya bisa sampai sana bisa. Ya. Bisa lihat ya. Kalau misalnya tadi di bawah itu kertas, ya, seperti ini, ya, banyak batunya, ya, kita gunakan alat jackhammer. Tinggal di bor biasa saja. Ya. Untuk menghasilkan kalau tetangga yang kurang mungkin bisa pinjam atau bisa mencoba menghubungi Pemkot ya, atau ke dinas kebersihan atau terbuka hijau atau dinas lingkungan hidup untuk peminjaman alat ini. Ya. Nanti orang-orangnya dari DLH atau KTH. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kembali lagi. Kalau ada pertanyaan silakan diketik ya. Nah, kalau seperti itu ada air di mana dulunya bisa. Ya. Cara pembuatannya gimana? Kita buntu dulu segmen ya. Dimana nanti apa yang kita mau ulang kita keringkan dulu. Ya, jadi nanti yang kita buntu kita buatkan lubang. Ya. Sementara ini karena musim hujan ya, dan bisa rapi. Oke, nggak apa-apa. Pipanya kita keluarkan sedikit aja supaya tanahnya nggak ambrol ya. Nah, tapi air tetap bisa masuk. Nanti ketika musim kemarau, baru kita masukkan, jaga permukaan saluran, baru kita rapkan. Seperti itu. Jadi aman air tadi keluar. Ini lebih baik utamanya di jam keluar. Oke.
Jadi kalau ada pertanyaan silakan ada di kolom chat. Ya. Oke, kita kembali ke ruangan. Jangan lupa klik subscribe ya. Baik anak-anak, sambil menunggu mahasiswa menuju ke sini, kalian bisa siapkan ya. Kalian juga mengikuti semua praktiknya yang sudah dilakukan bersama-sama dengan Kak Bram di lapangan tadi. Siapkan kalian untuk pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu hal yang kamu tidak paham. Bisa ditanyakan. Saya buka tadi chatnya nggak ada pertanyaan, hanya pernyataan tadi saja. Belum ada pertanyaan apapun. Anak-anak, sudah menyelesaikan di lapangan tadi ya. Kita sudah di Bu Hanifah, Kepala SMP Negeri 41 Surabaya, akan memberikan sepatah dua patah kata pada kita semua yang hari ini alhamdulillah sehat semua bisa hadir dan menghadiri acara Zoom meeting tentang biopori banjir dan sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat ya buat kita semua, anak-anakku yang hebat. Nah, pagi hari ini kita dapat kesempatan sekali lagi dari Tunas Hijau untuk membimbing kita semua dalam pembuatan lubang biopori. Tadi sudah dijelaskan oleh Kak Bram bagaimana cara membuat lubang biopori. Harapan saya ini juga bisa ya diterapkan di rumah anak-anak ya. Kalau misalkan kesulitan bisa tanya ke sekolah karena Bapak Ibu guru bisa juga mendampingi dalam pembuatan lubang biopori. Dan itu memang merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi genangan banjir ya di sekitar lingkungan kita. Masih banyak anak-anak yang bisa kita lakukan walaupun ini di masa pandemi. Insya Allah apa yang kita lakukan semua ini akan mendapatkan manfaat ya, baik buat diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Tetap semangat ya. Oke, jempol. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Kak Bram. Terima kasih anak-anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Anak-anak nyalakan videonya atau on-cam semua, kita berfokus sebentar dengan Bu Hanifah karena Bu Hanifah baru menyampaikan. Silakan di kameranya. Salwa, Nurul, Alfian, Dinda. Silakan dinyalakan, kita foto sebentar ya. Jericho, Nabila Ayu, Noval, nah, ini Tristan, Salwa. Sebentar. Nyalakan sebentar aja ya. Nah, cakep Alfian, Hilda, Dinda, Nabila. Ya, enggak. Problemnya memang kalau menampilkan wajah asli aja. Nah, ini sudah Noval udah muncul. Oke. Nurul, Hilda, Salwa. Foto dulu sebentar ya.
Nanti biasanya kalau sama Kak Sabani, Penuh. tampil dulu baru materi dulu ya. Siap dulu loh nanti Kak Sabani, tampil dulu baru materi. Oke, sudah. Ya. Pakai apa Bu? Seruis ya. 1, 2, 3. Selanjutnya anak kita akan bergabung kembali dengan Kak Bram ya untuk menunjukkan hasil dari lapangan tadi yang dilakukan secara langsung dan kita melihat kepada Kak Bram. Silakan. Oke, yang sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masing-masing bertanya. Nah, oh ya. Gimana tuh, Pak? Setiap satu orang harus wajib mengajukan satu pertanyaan. Oke. Oke, ayo. Naisila, silakan harus ada pertanyaan. Mana Naisila ini? Mungkin bisa diawali dari Tristan. Apakah di lingkungan kamu sudah ditanam biopori? Ya. Di rumah itu kan banyak botol yang beli botol nggak terpakai itu kalau saya potong sebagai pengganti PVC-nya bisa nggak ya Mas? Kalau pakai botol sih boleh aja. Cuma yang tadi karena memang kekuatannya dia masih lebih besar pipa, jadi sebaiknya penggunaannya itu tidak di area yang dilalui orang. Udah boleh aja kalau mau pakai botol yang misalnya ya, tapi jangan botol yang bening ya, itu kan sangat nggak kuat. Yang tebal yang warna putih itu yang warna putih, nah itu boleh aja. Tapi jangan di area yang sering dilewati orang. Karena tadi kekuatannya dia tidak seperti pipa PVC. Pengolahannya berapa lama, Pak? Gimana? Pengolahannya berapa lama? Pengolahan apanya? Untuk daun sampah organik ya? Nah, Iya. kalau sampah organik kita biarkan secara normal, ya itu kurang lebih 2-3 bulan. Jadi kita nggak pakai bahan apapun, murni dari daun-daun kering, apalagi kalau daun kering aja ya. Tapi kalau kita tambahkan air, misalnya dari sayur-sayuran atau buah yang busuk, ya itu bisa sekitar paling cepat 6 minggu. Ya, itu paling cepat. Kalau mau cepat lagi, cuma nanti ya kita tambahkan M4, tapi ya, M4-nya kan kita harus beli lagi. Atau mungkin teman-teman ada yang punya mall, nah itu bisa ditambahkan untuk mempercepat proses pembusukan. Oke, ayo. Siapa lagi? Dengan Ica, Salwa, Nurul, Kamaria, Alfian, Tristan. Cik, enggak. Ya. Kak. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Nah, Kak,
itu jarak antara satu lubang biopori dengan lubang biopori lainnya itu berapa meter atau berapa sentimeter gitu Pak? Oke, jarak antar lubang itu sesuaikan dengan kondisi lapangan ya, tapi paling tidak untuk keamanan supaya tanahnya itu tidak gampang rubuh ya. Itu kalau yang sering dilalui orang boleh paling tidak 2 meter. Ya, tapi kalau misalnya itu di saluran air yang jarang dilewati orang, mungkin bisa diperpendek 1,5 meter. Ya. Kalau 1 meter itu nanti terlalu dekat, nanti khawatirnya karena banyak air dia tanah itu gampang lunak, nanti dia jadi ambrol. Ya. Jadi antara kalau di lapangan sekitar 2-3 meter. Oh, oke Kak, terima kasih. Oke. Lanjut dengan Nurul, bagaimana? Ada yang mau ditanyakan Nurul? Atau Ica? Kak, saya mau tanya. Ya. Alat Silakan. penggaliannya itu apa namanya? Kenapa? Alat penggaliannya, Kak. Oh, Itu alat namanya penggaliannya. alat apa, Kak? Alat galinya itu namanya bor, ya. Bor sebenarnya macam-macam, ada bor lubang biopori, ada jackhammer, mau linggis, ya terserah macam-macam. Ya. Yang penting nanti kita bisa dibuat untuk membuat lubang dan itu pas dengan media penahan atau pipa yang akan kita gunakan. Ya, dan kedalamannya tadi ya bebas. Paling tidak menyentuh air tanah. Mau 2 meter boleh, 3 meter boleh, asalkan tidak menyentuh air tanah. Makasih, Kak. Oke. Oke. Kak Bram, kalau di musim hujan gini saran yang terbaik, kan kalau tanam kita isi sampah organik, belum waktunya busuk sudah datang hujan. Apa sarannya saat hujan itu kita ambil, kita panen paksa atau dikosongin aja untuk fungsi sebagai resapan saja, bukan untuk yang fungsi kedua buat kompos. Bagusnya gimana? Sarannya dibiarkan saja, nggak usah dipanen. Biarkan aja, nanti membusuk ya membusuk. Apalagi karena air, dia akan pembusukannya akan lebih cepat karena kondisi basah. Oh gitu, nggak membuat madet gitu nggak? Ya asalkan tadi volumenya itu sisa sampahnya jangan terlalu banyak. Iya. Paling enggak setengah sepertiga aja dari ya. Sepertiga. Sepertiga biasanya. Iya. Dari lubang. Baik, yang lain bagaimana? Dengan Alfian? Oke, Alfian? Salwa? Yang belum tanya ini Jericho? Dengan Nabila? Novel? Silahkan anak-anak yang ingin bertanya, jangan malu-malu bertanya. Kalian nanti harus kalian terapkan di rumah membuat biopori ini, ajak teman-teman, ajak tetangga kalian.
tadi kalau ada kesulitan alat bisa pinjam ya. Jadi bisa dipinjam untuk prosedurnya peminjaman bagaimana Kak ya untuk Ya, backhammer tadi. kalau itu bisa membuat surat, ya, mengajukan ke DLH atau ke DKRTH. Atau mungkin kalau mau dalam skala besar, ya, mungkin bikin sumur resapan untuk membuat lubangnya bisa dengan PU. Oh ya, itu berarti akan lebih baik kalau rundingan dengan RT atau RW Ya, gitu. ya. Ya tadi, jadi kalian bisa mungkin sampaikan ke orang tua, kemudian disampaikan ke RT atau RW. Kalau rumah kalian masih sering banjir, setiap hujan sedikit banjir, ada genangan, itu kan sangat-sangat mengganggu itu. Jadi bisa sampaikan nih, gini Bu, untuk solusinya nanti biar bisa ngomong ke Pak RT atau Pak RW. Nah, jadi satu RT satu RW kan bisa membuat sumur resapan atau biopori tersebut di lingkungan rumah kamu. Nah, gitu kan jadi lebih bermanfaat, bisa membuat kompos juga dan lain sebagainya. Ya silakan anak-anak yang tanya dan jangan lupa yang belum absen di link ya, di link yang sudah di-share di grup chat, di chat ini. Itu mungkin dari Oke. Ini ke selanjutnya ya? Atau gimana? Oke, selanjutnya ini ada penyampaian materi dari Kak Zamroni tentang lanjutan dari pembuatan lubang resapan atau biopori untuk antisipasi banjir di musim penghujan saat ini. Ya, kepada ini saya serahkan kembali ke Bu Endang selaku moderator. Silakan Bu Endang. Baik, bersama kita sudah hadir Mas Roni. Kita akan disambung dengan materi yang ada hubungannya dengan sampah, biopori, dan banjir yang banyak melekat identik dengan Surabaya ya. Anak-anak, kayaknya semakin berkurang ya kamu ya. Yang sudah masuk jangan keluar lagi ya. Terutama yang OSIS, kader lingkungan, SES dan keluarga, karena melalui kamu sebagai ujung tombak penyampai dan toladan program ini. Ayo yang tadi keluar, tadi sudah 21. Silakan masuk, kita belum selesai. Baiklah anak-anak, 30 menit ke depan bersama Mas Roni. Kesempatan kami aturkan, monggo Mas Roni dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Buntut, Kak. Goblok. Apa? Jadi saya akan menyajikan materi kelanjutan dari yang Kak Bram tadi. Mengenai apa? Mengenai konservasi air, termasuk diantaranya ini bisa dengar ya? Bisa dengar ya? Termasuk diantaranya keharusan untuk mengolah sampah agar supaya air di sekitar, khususnya air tanah atau yang di saluran air itu tidak tercemar. Termasuk bagaimana pentingnya menggunakan produk-produk ramah lingkungan sehingga apa? Sehingga tidak terjadi pencemaran di sekitar atau kalaupun terjadi tidak banyak di dalam batas yang bisa
diterima oleh sekitar, oleh saluran air maupun lingkungan sekitar ya. Jadi apa saja yang bisa dilakukan selain tadi yang mengolah sampah, ini dia. Termasuk cara-cara lain kalau misalnya biopori sudah dilakukan tapi banjir masih sering terjadi, terus apa yang seyogianya dilakukan? Nah, ini kiat-kiatnya. Jadi ini mengenai konservasi air. Saya share screen dulu. Air screen. Jadi konservasi air, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan. Nah, jadi ada 3 aspek di sini. Yang pertama, bagaimana terkait dengan kualitas air. Jadi aksi-aksi nyata yang harus kita lakukan, yang itu bisa meningkatkan atau menjaga kualitas air yang di sekitar. Seperti yang tadi mengolah sampah. Jadi kalau sampah organik diolah jadi kompos, maka sampah itu cairan yang berpotensi muncul dari sampah organik itu tidak akan mencemari air sekitar. Jadi kualitas air tetap terjaga atau bahkan lebih bagus. Terus apalagi yang selain konservasi air yang terkait dengan kuantitas. Kalau kualitas tadi begitu ya, kualitas. Kalau kuantitas apa? Jumlah atau volume air. Volume air itu seperti bikin apa? Biopori itu termasuk menambah kuantitas atau volume air. Kok bisa ya? Kalau misalnya tidak dibuat biopori, berarti kan air itu akan terbuang percuma, mengalir ke sungai, terus ke laut gitu kan. Tapi kalau dibuat biopori banyak, termasuk juga buat sumur resapan yang tadi sempat disinggung Kak Bram, yang kalau biopori itu rata-rata diameternya hanya 12 cm, tapi kalau sumur resapan bisa sampai 1 meter. Nah itu kalau semakin banyak yang dibuat biopori dan sumur resapan, maka akan semakin banyak air hujan yang ditabung ke dalam tanah. Jadi untuk meningkatkan kuantitas. Terus termasuk apa lagi? Termasuk soal edukasi, soal kampanye. Jadi aspek konservasi air yang mau Pak Roni bahas pada pagi ini jelang siang adalah terkait 3 aspek. Peningkatan atau menjaga kualitas air, menjaga kuantitas air, dan edukasi atau kampanye. Jadi sekali lagi saya coba intinya di 2, tapi kita nanti tambah lagi 1 tentang edukasinya. Perbaikan kualitas, perbaikan kuantitas, dan kita juga akan menyinggung soal edukasinya. Jadi teman-teman, cara yang paling sederhana untuk kita melakukan konservasi air itu seperti yang ada di foto itu, yang ada apa? Ada tandon itu. Tandon biasanya kalau tandon itu dipakai untuk menampung air PDAM ya biasanya. Tapi kalau khusus untuk konservasi air ini, konservasi air hujan khususnya, maka tandon itu tidak lagi untuk menampung air PDAM untuk cadangan minum atau cadangan kebutuhan air di rumah maupun di manapun berada, tapi dipakai untuk menampung air hujan. Coba dilihat itu di foto itu yang ada tandonnya, di belakangnya ada anak pakai baju coklat-coklat itu kan ada pipa. Kelihatan ya? Pipa itu masuk ke dalam tandon. Pipa itu sekali lagi masuk ke dalam tandon, pipa itu dari atap. Dari atap. Jadi kalau biasanya air hujan itu hanya mengalir di atas permukaan tanah, tapi itu ada banyak langsung yang biasanya gerojokan ya. Pancuran. Nah, ini tidak lagi gerojok tapi ditampung di tandon. Jadi biar apa? Biar apa? Semakin banyak air hujan yang diselamatkan. Kalau ini langsung panen, jadi panen air hujan.
Semakin banyak, kalau misalnya kita buat atau kita pasang 1000 tandon misalnya, kapasitas seperti itu 2.200 liter, berarti sekali hujan itu bisa menampung sampai 4 juta sekian liter, ya kan? 4 juta lebih liter. Maka potensi banjir akan bisa dicegah. Belum lagi banyak lubang resapan biopori yang tadi sudah banyak dibahas oleh Kak Bram, yang kita buat di sekitar, di rumah, dimanapun, di rumah kita, di rumahmu, rumahku, rumah tetangga kanan, kiri, depan, belakang, termasuk sederet. Nah itu kalau misalnya memungkinkan dipasangi tandon. Pasangi tandon untuk nampung air hujan. Semakin banyak yang air hujan ditampung, maka potensi air hujan terselamatkan lebih banyak. Termasuk potensi banjirnya akan bisa dicegah, akan bisa diminimalkan, ditekan. Jadi ini saya coba geser ke kualitas air, terkait dengan kualitas air, maka ini dia. Apa yang bisa dilakukan? Bisa dengan menanam banyak pohon, penghijauan. Terus apa hubungannya penghijauan dengan upaya untuk menjaga kualitas air? Jadi menanam pohon, sebanyak mungkin pohon atau penghijauan itu bisa untuk menjaga kualitas dan juga untuk kuantitas air. Kalau kualitas tentunya akar-akar pohon itu seperti kita ketahui bisa menyerap sebanyak mungkin air hujan ke dalam tanah. Kalau kualitas maka dengan adanya banyak pohon, akar-akar pohon itu akan mencegah terjadinya erosi. Karena kalau sudah terjadi erosi, maka air tidak lagi jernih, tapi ada banyak membawa tanah, ya kan? Tanah. Nah, akar pohon itu termasuk yang efektif mencegah terjadinya erosi, yang tentunya juga mencegah terjadinya air menjadi kotor atau bercampur dengan tanah atau butek. Terus selanjutnya seperti yang tadi sudah sempat saya singgung, pemakaian produk ramah lingkungan. Apa saja contohnya? Contohnya nyuci tidak lagi pakai deterjen. Terus pakai apa nyucinya? Nyuci pakai kelerak atau pakai produk itu yang sabun herbal, deterjen herbal, tidak lagi yang kimia. Yang kalau kita pakai herbal atau pakai yang dari contohnya kelerak tadi, maka pencemaran akan bisa diminimalkan. Karena kalau kita pakai deterjen, maka air saluran yang di sekitar, entah itu selokan maupun sungai, pasti dijamin akan tercemar. Salah satu indikasinya apa? Coba aja dicek. Nanti habis ini dicek di sekitar rumahmu, kalau ada saluran air maupun sungai yang itu menampung air buangan dari toilet atau wastafel rumah, itu dicek adakah biotanya. Kalau tidak ada biotanya berarti terjadi pembunuhan biota oleh kita, oleh tetangga kita bareng-bareng secara kolektif, dari penggunaan deterjen, dari penggunaan sabun, dari penggunaan sampo yang itu banyak mengandung bahan kimia yang tidak bisa diadaptasi oleh biota air. Jadi penggunaan produk ramah lingkungan itu sangat penting. Bisa langsung kita cek dampaknya, terutama yang berkaitan dengan air, ya, seperti tadi produk sampo, sabun, deterjen. Nah, itu bisa langsung kita lihat di sekitar kita. Kalau tetap atau masih ada banyak biota di saluran air, berarti tidak terjadi pencemaran. Tapi kalau sudah tidak ada, maka telah terjadi pembunuhan atau pencemaran terhadap saluran air sehingga biota-biota sekitar, biota air khususnya itu mati, tidak ada lagi. Terus cara lainnya apa? Jadi penjernihan air limbah.
seperti yang banyak diterapkan di sekolah, termasuk juga di kampung-kampung, itu kan ada yang IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Jadi air limbah yang dari kamar mandi tidak langsung dibuang ke saluran air, tapi diolah dulu secara kolektif. Dari beberapa rumah, satu kampung, diolah dulu, terus bahkan hasil pengolahannya bisa dipakai untuk menyiram tanaman yang ada di kampung itu. Berikutnya apa yang konservasi air terkait dengan kualitas air? Mengolah sampah. Mengolah berarti diawali dari upaya pencegahan. Contohnya apa? Contohnya kalau mau minum misalnya tidak menggunakan sedotan, khususnya yang plastik, atau misalnya beli produk yang tidak menghasilkan kemasan sekali buang. Misalnya apa? Beli minyak goreng itu yang kemasannya kemasan gede sekalian 5 liter sehingga tidak ada sampah plastik dari kemasan yang dibuang karena pakai jerigen kan, kalau jerigen bisa terus digunakan. Termasuk yang sabun cuci piring dan lain-lain itu kan ada yang kemasan 4 liter itu pakai jerigen, nah itu kan tidak ada sampah yang dihasilkan. Termasuk yang lain-lainnya, bagaimana sampah itu bisa diminimalkan jumlahnya. Tidak sampai muncul bahkan. Itu keren. Jadi beberapa ini, 1, 2, 3, 4 ini penghijauan, produk ramah lingkungan, penjernihan air, dan pengolahan sampah itu termasuk upaya untuk konservasi air terkait peningkatan kualitas. Tidak hanya di sekolah, kualitas air juga yang ada di rumah dan sekitar tempat tinggal. Terus terkait dengan volume, nah ini volume cara yang paling mudah bisa dilakukan di rumah. Misalnya kalau wudhu airnya ditampung. Habis ditampung jangan dibuang lagi ke selokan, sama aja, bohong ya. Tampung, siram ke tanaman. Loh Kak, sudah dihujani semua. Kena air hujan kan musim hujan. Ya udah, siramkan yang ke tanaman dalam pot atau siramkan ke tanah. Bukan paving ya, tanah. Misalnya masih ada tanah terbuka, yang tanah yang itu kalau siramkan ke situ airnya akan terus masuk ke dalam tanah. Itu berarti sama dengan kita nabung air hujan atau nabung air bersih untuk persediaan air tanah. Jadi air tanah memang tidak boleh kosong, bahkan kalau bisa ditambah kuantitasnya. Karena kalau air tanahnya kosong, nanti yang masuk, yang isi air laut. Kalau air laut sudah mengisi daratan kita, maka tumbuhan akan banyak mati, tidak kuat, termasuk banyak gedung-gedung yang akan keropos karena terjadi korosi kena air laut. Terus selain menampung air wudhu, apalagi nampung air buangan AC. Air buangan AC itu air kondensasi, jadi air keren itu, air jernih. Tapi meskipun air wudhu itu tidak terlalu jernih, maksudnya ada kotorannya, kotoran itu mengandung vitamin B ya kalau air wudhu itu. Apalagi kalau ada doa itu jadinya keren lagi ya. Ada banyak barokahnya. Kan sebelum wudhu biasanya baca niat, baca doa, nah itu air bekas wudhunya keren, sangat bermanfaat. Kalau air AC itu jernih airnya. Tapi saya lebih setuju air wudhu. Air wudhu itu berkahnya lebih banyak. Kalau air AC jernih. Biasanya dipakai untuk hidroponik, nyiram tanaman juga bisa, untuk ngisi air kabulator, keren kalau air AC itu. Terus berikutnya apa? Pembuatan lubang resapan yang tadi disinggung Kak Bram. Terus kalau yang ingin lebih besar lagi, pembuatan sumur resapan. Nanti ada contohnya bagaimana pembuatan sumur resapan. Termasuk pembiasaan hemat air. Contohnya apa? Contohnya kalau minum habis, meskipun hanya sisa 1 sendok airnya, atau bahkan lebih dari itu, ya jangan dibuang. Jangan dibuang ke selokan, dibuangnya ke tanaman, disiram. Itu kalau kalian melakukan itu, meskipun hanya untuk menyelamatkan 1 sendok,
diniati bagus, itu tanaman kan makhluk ya, yang dia berzikir. Kalau secara Islam itu berdoa, berzikir, tanaman itu kalau kita siram, kita jalan untuk menyiram itu, wah itu pahalanya besar sekali ya, berkahnya banyak dunia akhirat. Terus apalagi airnya, kalau air minum apapun yang bisa kita minum bisa diminum juga atau bisa disiramkan ke tanaman. Teh misalnya, manis, tawar, siramkan tanaman kalau nggak habis. Cuma kalau terlalu manis, ya pastikan nanti nggak terhubung semut. Khawatirnya karena tanahnya terlalu kering terus siram sama air yang terlalu manis, manisnya itu ngundang semut. Tapi jangan khawatir, aman aja sih sebenarnya. Berikutnya tadi penghijauan, ini produk ramah lingkungan tadi sudah ada contoh-contohnya. Terus bagian air di sekolahmu ada nggak ya? Belum ada ya? Di SLB 41 belum ada. Nah, terkait dengan pengolahan sampah, tadi sempat disinggung bagaimana meminimalkan munculnya sampah. Terus kalau sudah muncul bagaimana? Dipilah. Apa yang harus dipilah? Yang pertama harus dipilah itu sampah organik. Sampah organik itu harus disendirikan. Karena sampah organik itu bisa membusuk. Karena kalau sudah membusuk, maka harus cepat-cepat segera diatasi, ditangani. Tapi kalau sudah dipilah, maka yang non-organik, plastik, kertas, aman dia. Meskipun tukang sampahnya tidak segera datang, biasanya kan seminggu 2 kali ya, sepekan 2 kali. Kalau misalnya tukang sampahnya nggak datang, kalau sampah itu tidak dipilah, organik dan non-organik, paling tidak yang organik itu disendirikan langsung diolah, maka biasanya 2 hari akan busuk, bau busuk terus keluar belatung. Nanti diketahuan sama Tristan. Tristan bahkan sehari bisa mengolah lebih dari 100 kg sampah organik dengan hewan piaraannya, dengan anak buahnya, dengan pasukannya, pasukan magot. Tristan punya pasukan, punya bolo. Tristan masih di situ? Iya Kak, masih di sini Kak. Masih. Saya pikir kamu tidur. Jadi ingat sampah organik, jadi itu harus dipilah. Setelah dipilah jangan pernah dicampur lagi. Dipilah langsung diolah. Bingung cara ngolahnya dan niru kucing aja. Paling gampang ya. Kucing ada di mana-mana. Itu bisa jadi contoh bagaimana dia mengolah kotoran tubuhnya, ya. Itu diolah, ditimbun di tanah. Itu paling mudah sudah, nggak pakai alat. Yaitu pastikan rumahmu ada tanah terbuka meskipun hanya 10 cm kali 10 cm, yang nggak masalah. Pokoknya untuk nimbun itu tadi, untuk itu tadi. Maksudnya untuk sampah organik. Jadi sampah organik itu yang harus dipilah, tidak boleh dicampur. Kalau sudah tercampur, sampah non-organiknya akan rusak. Belatung akan merusak, maksudnya merusak itu sampah non-organik harus segera harus diolah juga. Padahal sampah non-organik sangat mudah pengolahnya, tinggal di rombeng ya, atau di bank sampah. Jadi sekali lagi, setelah kita meminimalkan munculnya sampah dengan tidak pakai sedotan, belanja pakai tas kain, terus beli kemasan yang jumbo, bahkan yang tidak ada kemasan sekali pakai misalnya, makan pakai tepak sendiri yang bisa dicuci, dan lain-lain. Kalau tetap ada sampah, pilah. Organik harus disendirikan, jangan pernah dicampur, langsung diolah. Niru kucing paling mudah. Kalau mau yang lebih ini lagi, pakai yang keranjang, pakai yang model tong, itu yang ada lubang-lubangnya, atau komposter aerob. Ingin lebih dahsyat lagi, itu sana ke rumah Tristan, belajar ke Tristan. Minta pasukan tambahan dari Tristan ya.
dengan maggot. Karena selain yang bau terus memunculkan belatung, biasanya sampah organik itu juga menimbulkan cairan yang itu bau juga. Jadi berikutnya apa? Pastikan enak untuk dilihat. Jadi ada labelisasi dari tempat sampah untuk memudahkan agar pemilahan itu berjalan dengan bagus. Terus akan lebih bagus lagi bantu itu sumber-sumber sampah organik yang masih belum terolah. Misalnya apa? Misalnya ada rumah makan. Karena semakin banyak sampah organik yang hanya dicampur, dipindahkan ke tempat sampah terus ke gerobak, itu maka pencemaran airnya, pencemaran terhadap air tanah, pencemaran terhadap tanah, dan juga udara itu akan semakin diecer-ecer, semakin panjang rutenya, jadi semakin banyak. Jadi bantu sumber-sumber sampah yang belum bisa mengolah, khususnya yang sampah organik. Karena sampah organik itu penanganannya harus cepat. Jadi 2 hari biasanya memunculkan masalah kalau tidak diolah, kalau tidak dipilah. Bisa misalnya dengan pasar, itu kayak Tristan itu kan sering ke pasar tiap hari, atau rumah makan dan lainnya. Pokoknya yang berpotensi memunculkan sampah organik. Terus sampah non organik bagaimana? Itu tadi bisa rombeng, bisa keren lagi bank sampah. Kalau rombeng bisa langsung diuangkan. Kalau bank sampah bisa nitip, ditabung dulu. Biasanya harganya lebih bagus. 2 minggu diambil atau pas butuh diambil. Jadi punya buku tabungan, tapi buku tabungan bank sampah. Sekolahmu ada juga. Terus apalagi yang bisa dilakukan, nampung jelantah. Itu termasuk komoditi sampah yang bernilai ekonomis. Jadi jelantah dikumpulkan, karena saya yakin banyak rumah, banyak dapur yang masih membiarkan jelantah atau minyak goreng berulang kali pakai dibuang ke saluran air melalui wastafel atau melalui saluran cuci apa gitu biasanya ya, saluran pembuangan eman. Karena jelantah itu bisa didaur ulang, tidak untuk menjadi minyak goreng baru. Jadi tapi diolah untuk biodiesel, diolah untuk produk-produk lain, bukan untuk minyak goreng baru, karena itu pelanggaran hukum. Nah, kan rantai karbonnya, rantai penyusun karbonnya, kalau jelantah itu sudah rusak semua, tidak bisa jadi minyak goreng baru. Bisanya jadi biodiesel itu bisa. Nah, cara yang lain yang harus dipastikan untuk konservasi air, terutama untuk aspek kualitas maupun kuantitas apa? Penghijauan. Nggak punya lahan, Kak? Ya sudah, nggak harus dengan pohon yang gede, bisa dengan polybag. Ya, bisa dengan polybag, bisa dengan digantung. Intinya bagaimana air itu siklusnya bisa bagus. Kalau tidak bisa seperti siklus air yang umumnya, yang sempurna, mendekatilah. Jadi tidak langsung dibuang, air hujan tidak langsung dibuang ke sungai, tapi diputar dulu untuk apa itu? Untuk tumbuhan, untuk pohon, untuk tanaman. Terus tadi sudah yang kaitannya nampung air hujan ya. Ini contohnya itu ada pipa yang kuning itu warnanya, tandonnya, foto yang warna kuning. Jadi air dari atap tidak biasanya kan langsung turun ke tanah, terus airnya ke selokan, terus ke sungai. Ini banyak diresapkan ke dalam tandon. Itu keren, itu panen langsung, bisa dipakai airnya, jadi panen air hujan. Terus apakah kalau sudah ditampung begitu
baru bisa dipakai nanti ketika musim kemarau. Oh tidak, jadi bisa langsung dipakai. Kalau di negara-negara maju termasuk di Australia, itu bahkan air hujan itu yang ditampung begitu, itu sudah diolah dengan sederhana, bahkan banyak yang tidak perlu mengolahnya, langsung diminum. Kalau mau direbus dulu boleh, kalau di Australia langsung diminum, atau bahkan langsung dipakai untuk mandi. Karena tidak ada pencemaran. Mungkin setelah musim kemarau yang berbulan-bulan, beberapa bulan, ketika hujan perdana atau sampai 3 kali hujan, air yang tampungan air hujan itu tidak langsung dipakai, khususnya diminum ya. Tapi karena masih banyak kotoran kan, bisa jadi kotorannya burung yang di atap karena tergelontor oleh air hujan, airnya masuk ke situ kan, bisa jadi begitu. Tapi setelah lebih dari 3 kali, 2 atau 3 kali, nah itu yang di negara-negara maju bisa langsung diminum biasanya. Plus dipakai untuk mandi, minum aja dilakukan, apalagi pakai mandi, pakai nyuci mobil, pakai macam-macam, itu masuk menyiram tanaman. Tapi kalau kita nunggu musim kemarau, nunggu tidak hujan lagi, eman. Jadi mestinya ketika hujan sudah tidak lagi turun, misalnya siangnya hujan, terus sorenya sudah tidak hujan, itu dibuka aja kerannya, air yang di tandon itu biar masuk ke lubang-lubang resapan biopori yang sebelumnya sudah kita buang, atau bahkan ke sumur resapan. Keren jadinya. Potensi hujannya, potensi banjir akan bisa dicegah. Karena itu tadi ditransit dulu, air hujannya ditransit dulu masuk ke tandon, jadi tidak semuanya langsung diguyur ke tanah, akhirnya terjadi luapan, tapi ditransitkan dulu ke tandon. Berikutnya, bagaimana tadi lubang resapan biopori sudah banyak jelasan Kak Bram. Ingat, lubang resapan biopori nggak boleh merusak estetika. Kalau bisa lebih indah dari penampakan aslinya. Nah, ini yang penting. Ini kapasitasnya lebih besar daripada lubang resapan biopori. Jadi, kalau masih memungkinkan, mungkin ada rumah kalian yang memungkinkan untuk dibuat resapan yang diameternya biasanya sekitar 1 meter, dibuatlah. Bukan untuk sumur yang diambil airnya. Ini buat sumur, tapi tidak sampai keluar air. Kalau yang ada, hampir ada setiap rumah kan buat sumur, sampai keluar airnya dipakai. Nah, ini enggak, ini buat sumur, misalnya air itu keluar pada kedalaman 2 meter. Nah, ini 1,5 meter. Tujuannya bukan untuk mengambil air dari sumur itu, tapi untuk meresapkan air ke dalam sumur. Air sumurnya kosong. Biasanya kalau sumur kan taruh di dalam rumah. Kalau ini taruh di sekitar itu, atap, di luar, di pancuran. Jadi tujuannya air dari atap itu banyak diserap ke dalam sumur itu, termasuk yang dengan cara sebelumnya yang tandon itu tadi ya. Kalau udah penuh, itu sekitarnya dibuatin sumur resapan, itu keren. Cara lain yang bisa kalian lakukan, kalau misalnya ada apa itu selokan, diadopsilah, dibersihkan, tidak hanya sekali tapi berulang kali sampai tidak ada. Kalau bisa ajak tetanggamu ya. Terus buatlah inovasi-inovasi, diantaranya misalnya inovasi cuci tangan itu dari wastafel tidak langsung dibuang ke saluran air, tapi disiramkan tapi dialirkan ke tanaman. Halo, siapa itu? Siapa itu? Sudah. Jadi berikutnya teman-teman,
Sekali lagi ini yang jadi gerakan bersama sedunia. Kurangi penggunaan plastik, khususnya yang sekali pakai. Kalau yang di internasional itu bahkan yang plastik-plastik itu sudah dikurangi. Meskipun berulang kali pakai, toh nanti juga katanya itu bisa jadi sampah lagi. Kalau udah plastik jadi sampah, waduh, tidak mudah terurai oleh tanah, tidak mudah terurai oleh bumi kita. Terus cara yang paling sederhana apa? Jangan biarkan ada keran air mengalir percuma. Jadi matikan setiap selesai digunakan. Ini yang terkait dengan edukasi atau kampanye. Terus kampanye kan buat poster, buat status terkait ajakan itu menghemat air, terkait konservasi air, terkait biopori, sumber resapan, dan lain-lain. Seperti itu, termasuk misalnya podcast, atau kalau di sekolah ya buat latih sekolah, atau kalian buat vlog terkait dengan ajakan untuk melakukan konservasi air. Jadi seperti itu, terdengar azan. Bisa kita lanjutkan tanya jawab atau sholat dulu sebentar. Monggo Bu, kembalikan. Jadi bisa tambahan tidak hanya biopori, bisa misalnya lebih memungkinkan lagi sumur resapannya itu lebih dahsyat. Terus paling mudah panen air hujan dengan yang tandon itu. Kalau tidak ada tandon, misalnya terlalu mahal beli tandon, sebar ember sebanyak-banyaknya. Kalau hujan, sebar ember. Ember ditaruh di bawahnya pancuran. Bawahnya gerojokan talang. Penuh itu disiramkan ke tanah setelah hujan selesai. Wah, asik itu. Jadi nabung air hujan. Semakin banyak air hujan yang ditabung di dalam tanah. Jadi kalau tandon itu terlalu mahal, maka bisa tebar banyak timba, banyak ember di ruang terbuka yang air hujan itu banyak jatuh, termasuk yang paling utama itu di bawahnya gerojokan talang, ya, itu, atau di bawahnya atma keren, taruh situ. Itu akan banyak mencegah terjadinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Mas Bani. Anak karena keterbatasan waktu juga. Barangkali tolong tanya jawabnya bisa melalui chat atau bisa melalui grup OSIS. Nanti kita tampung, kita berikan ke Mas Tony atau tim tunas hijau untuk diberikan jawabannya. Ya, Mas Bani begitu. Gitu. Siap. Oke, anak-anak, yang paling penting ya dari kesimpulan pertemuan hari ini adalah pentingnya konservasi air. Jadi untuk menyediakan kualitas air, untuk menyediakan kualitas air, kuantitas air, dan mengkampanyekan. Oke, kalian bisa mengambil ketiga-tiganya itu dengan yang gampang-gampang. Misalnya kalau pasang status, jangan K-pop aja, statusnya bisa dengan kamu menampung air leri, kamu menampung air AC, dan berikan pesan positif kepada teman-teman kita semua ya. Kalau kamu tidak mengkampanyekan, ada banyak teman-temanmu yang tahu, tapi tidak tahu. Tahu tapi tidak mau, ataupun tahu tapi tidak melakukan. Karena itu, mulai dari diri sendiri dan sekarang. Start with yourself and do it now. Setuju ya anak-anak ya? Baiklah anak-anak. Ibu akhiri, jangan lupa kamu tadi ada kewajiban untuk absen, yang ada linknya sudah diberikan Pak Putu tadi, jangan lupa. Kemudian untuk umpan balik kamu bisa bertanya atau mengetik pertanyaanmu di kolom chat ini. Nanti kalau sudah kolom ini tertutup, kamu bisa menyambung sewaktu-waktu di grupnya OSIS. Nanti kami juga para guru akan
membantu menjawab atau memberikan solusinya. Nanti kalau tidak bisa kami pecahkan solusinya, kami bisa mengundang Mas Roni atau minta bantuan Mas Roni dan Mas Bram. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillah. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, anak-anak tambahan sedikit ya. Ini yang absen masih 9 siswa, silahkan yang belum absen, linknya barusan Bapak share di chat, di kolom chat itu dilihat, ya Bapak tunggu 5 menit ya. Di kolom chat itu ada link yang bisa kalian isi untuk daftar hadir kalian. Tetap semangat dari rumah. Saat ini musim hujan, lebih hati-hati, tetap dijaga kesehatannya. Jangan hujan-hujanan, jangan sering bepergian, karena banyak sekali macam penyakit yang timbul, apalagi saat ini musim-musim pandemi, sehingga kalian harus tetap jaga diri kalian agar terhindar dari penyakit. Selamat siang para anak-anak hebat SMPN 41 Surabaya. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.